Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Qoriatul Fatimah dengan NIM T 2017-1248. Di sini kami dari kelompok 15 akan membahas tentang tata tertib, norma dan nilai dalam institusi pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang definisi dan tujuan tata tertib sekolah. Dalam Dikbud tahun 1989 bahwasanya tata tertib sekolah adalah aturan atau peraturan yang baik dan merupakan hasil pelaksanaan yang konsisten dari peraturan yang ada, yaitu aturan-aturan ketertiban dalam peraturan terhadap tata tertib sekolah meliputi kewajiban, keharusan, dan larangan-larangan. Menurut Zakia Darajat bahwasanya dalam buku pendidikan para remaja menyebutkan bahwa semua peraturan-peraturan yang mengarahkan kepada sikap dan perilaku merupakan tata tertib yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam pengertian lain bahwa tata tertib dikemukakan oleh Mechati dalam buku pengantar ilmu pendidikan yang menyatakan bahwa tata tertib adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok guna menciptakan keamanan dan ketentraman orang atau kelompok orang tersebut. Jadi bahwasanya tata tertib sekolah itu adalah salah satu bentuk aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh siswa sebagai suatu perwujudan kehidupan yang sadar akan hukum dan aturan. Seperti itu. Tata tertib sekolah adalah rambu-rambu kehidupan bagi siswa dalam melaksanakan kehidupan dalam masyarakat sekolah. Tata tertib sekolah memiliki tujuan. Yang tujuan yang pertama yaitu agar mengetahui tugas, hak dan kewajibannya. Jadi jika adanya tata tertib sekolah, bahwasanya dalam lingkup sekolah tersebut mengetahui tugasnya dan hak dan kewajibannya dalam peraturan sekolah seperti itu. Yang kedua, agar siswa mengetahui hal-hal apa yang diperolehkan dan kreativitas meningkatkan serta terhindar dari masalah-masalah yang menyulitkan dirinya. Yang selanjutnya, agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik seluruh kegiatan yang diprogramkan oleh sekolah, baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi tata tertib sekolah bertujuan untuk mewujudkan program sekolah sebagai pusat pendidikan yang suasananya tertib, adalah suasana yang program sekolah berjalan dengan baik sesuai dengan kurikulum dan tercapai multi pendidikan yang diharapkan. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tipe-tipe kepatuhan siswa terhadap peraturan sekolah. Menurut Graham ada 4 faktor yang menjadi dasar seseorang itu patuh terhadap norma. Yang pertama yaitu normativis. Normativis di sini adalah kepatuhan terhadap norma, baik dari norma itu sendiri, terhadap dari proses norma itu sendiri, dan dari hasil atau tujuan peraturan itu dibuat. Kemudian yang kedua yaitu integralis. Nah, integralis di sini adalah kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dan pikiran yang rasional. Kemudian yang ketiga fenomenalis. Nah, fenomenalis di sini adalah kepatuhan yang sesuai dengan suara hati atau keinginan. Kemudian yang keempat hedonis, yaitu kepatuhan yang berdasarkan pada kepentingan diri sendiri. Nah, dari 4 faktor tersebut maka muncul 5 tipe kepatuhan.
Yang pertama yaitu otoritarian. Nah, kepatuhan otoritarian ini adalah sebuah kepatuhan yang hanya ikut-ikutan saja. Kemudian yang kedua, tipe kepatuhan yang kedua yaitu konformis. Nah, konformis di sini ada 3 bentuk. Yang pertama konformis direct, yaitu suatu kepatuhan yang menyesuaikan terhadap masyarakat atau orang lain. Kemudian yang kedua konformis hedonis. Nah, konformis hedonis di sini yaitu suatu kepatuhan yang berorientasi terhadap untung dan rugi. Kemudian konformis integral. Konformis integral ini adalah suatu kepatuhan yang menyesuaikan kepentingan diri sendiri dan juga kepentingan masyarakat. Kemudian tipe yang ketiga yaitu compulsive defiant. Nah, compulsive defiant ini adalah sebuah kepatuhan yang tidak konsisten. Kemudian tipe kepatuhan yang keempat yaitu hedonik, psikopatik. Nah, di sini adalah kepatuhan yang patuh terhadap sebuah kekayaan tanpa memperhitungkan kepentingan orang lain. Tipe yang kelima yaitu supramoralis. Nah, supramoralis ini adalah kepatuhan karena ia meyakini bahwasanya norma dan nilai itu adalah hal yang tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurhatimah, NIM T 20171325. Di sini saya akan menjelaskan tentang norma dan nilai di dalam institusi pendidikan, yaitu kehidupan masyarakat diatur berdasarkan nilai-nilai dan serta norma sosial sebagai pedoman perilaku anggota masyarakat agar kehidupan sosial menjadi tertib. Walaupun demikian, ada sebagian anggota masyarakat yang berperilaku tidak sejalan terhadap nilai-nilai dan norma sosial. Perilaku yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dan norma sosial disebabkan oleh yang pertama, unsur kesengajaan karena nilai-nilai dan norma sosial dianggap sebagai ikatan yang mengurangi kebebasan perilaku mereka, atau perilaku konformis dianggap tidak menguntungkan bagi kepentingan pribadinya. Yang kedua, umur ketidaktahuannya karena tidak tersosialisasinya seperangkat nilai-nilai dan norma sosial yang ada untuk terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib. Maka perilaku adanya mengenal nilai-nilai serta norma sosial agar anggota masyarakat dapat mengenal dan memahami tatanan nilai serta norma sosial tersebut. Beserta pengenalan tatanan nilai-nilai serta norma sosial berlangsung selama masyarakat masih ada. Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat bertahan, sebab tanpa ketertiban sosial maka kehidupan sosial tidak akan bertahan lama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.